Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Yubetai Rahmadewi. Kali ini saya akan membicarakan dan membahas mengenai pertolongan pertama. Topik yang akan saya bahas dalam pertolongan pertama ada 5 pembahasan. Yang pertama, ada definisi pertolongan pertama. Yang kedua, ada macam-macam pertolongan pertama. Yang ketiga, ada benda atau obat pertolongan pertama. Yang keempat, ada tujuan pertolongan pertama. Dan yang terakhir, ada salah satu contoh praktik dalam pertolongan pertama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pertolongan pertama. Kondisi gawat darurat dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, tanpa adanya tanda-tanda. Saat melihat seseorang terkena penyakit atau kondisi gawat darurat, kita harus tetap tenang agar dapat melakukan pertolongan dengan baik dan tepat. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera pada pasien atau seseorang yang mengalami kecelakaan, luka, pingsan, dan sebagainya yang memerlukan penanganan medis dasar. Tidak hanya itu, pelaku pertolongan pertama harus memiliki kewajiban, tidak boleh asal dalam melakukan pertolongan pertama. Kewajibannya meliputi menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitarnya. Karena keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas. Kewajiban yang kedua, dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah. Kewajiban yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa atau mengancam nyawa. Yang keempat, kewajibannya yaitu meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. Dan yang terakhir, kewajiban memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, macam-macam pertolongan pertama. Setelah kita mengetahui apa definisi pertolongan pertama, kita harus mengetahui macam-macam penyakit apa saja yang dapat dilakukan dengan pertolongan pertama. Yang pertama ada jatuh atau pingsan, yang kedua ada tenggelam, yang ketiga ada pendarahan, yang keempat ada luka bakar, yang kelima ada demam, yang keenam ada diare, yang ketujuh ada tersedak, yang kedelapan ada hipotermia, yang kesembilan ada keracunan, yang kesepuluh ada mimisan, yang ke-11 ada memar, yang ke-12 ada terkilir, yang selanjutnya ada kejang, dan beberapa penyakit lainnya. Ini dia beberapa gambaran contoh saat orang melakukan pertolongan pertama. Gambar yang pertama ini adalah pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami jatuh, pingsan, atau cedera. Untuk gambar yang kedua adalah gambar saat melakukan pertolongan pertama pada orang atau penderita yang tenggelam tetapi masih bernafas. Gambar yang ketiga adalah pertolongan pertama pada orang yang tersedak. Dan gambar yang terakhir ini adalah pertolongan pertama pada luka bakar. Memang, pertolongan pertama pada luka bakar ini terlihat sama seperti saat orang melakukan mencuci tangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu benda atau obat pertolongan pertama yang harus ada di rumah dan wajib harus ada di tempat tinggal kalian. Yang pertama ada obat penurun panas dan obat anti nyeri. Mengapa obat penurun panas dan obat anti nyeri saya satukan dalam satu salin dia? Karena obat penurun panas dan obat anti nyeri ini biasanya digunakan oleh penderita dengan bekerja, yaitu memberikan alarm atau memberikan informasi kepada otak bahwa tubuh sedang mengalami sakit atau tubuh sedang berada di suhu yang tidak normal.
Biasanya obat penurun panas dan obat anti nyeri ini ada beberapa macam, yaitu ada paracetamol, ibuprofen, asam flavonoid, dan obat-obat yang lainnya. Di sini ada dua contoh obat yang dapat kalian beli di apotek, supermarket, atau toko-toko obat yang lain. Di sini ada Sanmol yang memiliki jenis paracetamol. Yang kedua ada Proris yang memiliki bahan ibuprofen. Lalu yang kedua ada alkohol 70%. Alkohol 70% berguna untuk antiseptik dan disinfektan. Jadi alkohol ini biasanya digunakan oleh orang yang melakukan pertolongan pertama untuk membersihkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama. Alkohol 70% ini jangan pernah sekali-kali dilakukan untuk menyiram luka. Karena alkohol 70% ini justru dapat merusak luka dan dapat menghambat proses penyembuhan luka. Yang ketiga ada antasida. Antasida adalah obat untuk MAH atau obat asam lambung. Di sini saya sudah berikan contoh antasida yang dapat dibeli di apotek atau toko obat. Yang keempat ada KASA, yaitu untuk menutup luka yang cenderung lebih besar atau lebih banyak pendarahannya. Yang kelima ada plester. Nah, plester di sini dibagi dua. Ada plester yang cenderung memiliki pori-pori, ada plester yang tidak memiliki pori-pori. Untuk plester yang memiliki pori-pori biasanya digunakan untuk ditempelkan kepada luka yang langsung, yang lukanya cenderung lebih kecil. Pori-pori di sini digunakan untuk keluar masuknya udara agar luka bisa lebih cepat sembuh. Untuk plester yang kedua yang tidak ada pori-pori biasanya digunakan untuk melekatkan KASA yang sebelumnya telah disebutkan. Jangan tertukar ya antara plester yang berpori-pori dan tidak berpori-pori. Lalu yang keenam ada bandage atau perban. Nah, perban di sini biasanya digunakan untuk orang yang patah tulang. Di sini perban yang saya berikan contohnya adalah perban yang berbahan dasar kain dan sudah ada pengaitnya. Orang yang mengalami patah tulang biasanya dililitkan dengan perban agar tulangnya bisa kembali seperti semula. Selanjutnya ada NaCl infus. NaCl infus ini bukan digunakan untuk infus sendiri di rumah ya, melainkan NaCl infus ini digunakan untuk membasuh luka apabila kita ingin mencuci luka. Lanjut ada waslap dan termometer. Di sini waslap ini biasanya sama seperti handuk kecil. Waslap digunakan biasanya untuk membersihkan luka-luka yang cenderung tidak boleh terkena air. Karena waslap lebih menyerap air lebih sedikit. Untuk termometer sendiri kita sudah tahu ya, termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh, biasanya digunakan pada seseorang yang sedang demam. Yang ke-10 ada Oralit. Oralit ini adalah obat untuk diare. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pertolongan pertama. Setelah kita membahas dengan obat dan definisi dan segala sesuatu mengenai pertolongan pertama, sebenarnya apa sih tujuan pertolongan pertama itu? Tujuan pertolongan pertama adalah mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. Yang kedua, membuat keadaan penderita jauh lebih stabil. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas pada penderita. Dan yang terakhir, menghindarkan kecelakaan dan kecatatan yang lebih parah pada penderita. Nah, pembahasan yang terakhir adalah salah satu contoh praktik pertolongan pertama. Apa ya yang kita akan bahas? Nah, ini dia pertolongan pertama pada mimisan. Pertolongan pertama pada mimisan seringkali disalah lakukan atau disalah kaprahkan. Di sini sudah terlihat jelas. Saat mimisan,
Jangan sekali-kali mendongak, justru kita harus menunduk agar darah tidak masuk ke saluran pernafasan atau pencernaan. Di sini sudah ditulis, pertolongan pertama saat mimisan, jangan mendongakkan kepala, lebih baik menundukkan kepala saat sedang mengalami mimisan, karena darah bisa masuk ke tenggorokan. Duduklah dengan tegak dan condongkan badan ke depan agar darah keluar dari hidung. Lalu tekan pangkal hidung dengan 2 jari yaitu ibu jari dan telunjuk selama 10 menit sehingga darah akan berhenti keluar. Bisa juga gunakan kompres es pada bagian atas hidung untuk memberhentikan pendarahan. Sekian pembahasan pertolongan pertama kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanya. Saya, Karunia Snaini, izin bertanya. Kadang saat kita sakit, dokter memberikan antibiotik. Lalu kita sembuh, dan kita berhenti mengkonsumsi antibiotik tersebut. Nah, saat kita kembali merasa sakit, apakah antibiotik tersebut dapat dikonsumsi kembali? Terima kasih. Di sini saya akan memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk yang ditanyakan kepada saya mengenai pertolongan pertama. Yang pertama ada pertanyaan dari Karunia Isnaini. Pertanyaannya, kadang saat kita sakit, dokter memberikan antibiotik lalu sembuh dan kita berhenti mengkonsumsi antibiotik tersebut. Saat kita kembali merasakan sakit, apakah antibiotik tersebut dapat dikonsumsi kembali? Saya mencoba menjawabnya. Jawabannya, sebenarnya antibiotik harus dihabiskan dan dikonsumsi sesuai petunjuk dan resep dokter agar bisa bekerja dengan efektif dalam mengobati penyakit. Bila konsumsi antibiotik dilakukan secara tidak tepat, menyalahi aturan dan dosis, atau tidak dihabiskan, hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh atau berakibat resistensi antibiotik. Sebenarnya antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri di tubuh. Karena tidak banyak lagi jenis antibiotik lainnya yang bisa membunuh bakteri lebih kuat, maka dari itu penggunaan antibiotik harus sesuai resep dokter. Antibiotik bisa berdampak buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi tidak sesuai resep dokter. Dampak buruknya berupa resistensi antibiotik atau kuman penyebab penyakit menjadi lebih kebal terhadap antibiotik yang diberikan. Infeksi tidak benar-benar sembuh dan dapat memunculkan kembali infeksi dalam tubuh. Semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fika Azmuna, ingin bertanya kepada Betari. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan pertolongan pertama, tetapi pasien tidak mengalami perubahan? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Nuria Fika Azmuna. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan pertolongan pertama, tetapi pasien tidak mengalami perubahan? Saya akan mencoba menjawabnya. Langkah awal dalam menanggapi keadaan darurat adalah tetap tenang dan berpikir taktis. Pengetahuan mengenai penanganan keadaan darurat perlu diketahui untuk menjaga diri maupun orang-orang yang ada di sekitar. Setelah melakukan pertolongan pertama, tetapi pasien tidak mengalami perubahan, hal yang harus dilakukan adalah melakukan panggilan bantuan atau call for help, yakni meminta tolong kepada orang sekitar atau bisa pula langsung menghubungi pertolongan medis, seperti ambulans atau rumah sakit.
Sebelumnya, kita harus telah memastikan tingkat kondisi pasien dengan cara melihat, mendengar, dan rasakan. Lihatlah ciri-ciri pernapasan pasien, rasakan detak jantung atau embusan pasien, dan dengarkan suara yang ada dari daerah pernapasan pasien. Apabila pasien mengalami pendarahan atau terluka parah, segera memanggil tenaga medis atau ambulans. Jangan sekali-kali memberikan minum kepada pasien yang tidak sadarkan diri, karena hal tersebut justru memperburuk keadaan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Ramawati dengan NIM 1201619015 ingin bertanya. Selain benda yang telah disebutkan tadi, apakah ada benda lain yang wajib ada untuk menunjang pertolongan pertama? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Dinda Putri Rahmawati. Pertanyaannya yaitu, selain benda yang telah disebutkan pada salin dia, apa ada lagi benda lain yang wajib ada untuk menunjang pertolongan pertama? Saya akan membantu menjawabnya. Jawabannya ada. Ada beberapa benda lain yang harus ada di rumah untuk menunjang pertolongan pertama. Benda tersebut seperti kapas dan bola kapas, Petolem jelly untuk membantu penyembuhan luka atau menambah kelembapan. Yang ketiga ada peniti. Yang keempat ada gunting. Yang kelima ada pinset. Yang keenam ada hand sanitizer. Yang ketujuh ada salep antibiotik. Yang kedelapan ada obat tetes mata. Yang kesembilan ada masker bedah. Yang kesepuluh ada sarung tangan latex. Yang ke-11 ada tisu pembersih. Yang ke-12 ada obat sembelit. Yang ke-13 ada obat alergi pribadi. Selanjutnya ada obat flu. Ada senter. Gel lidah buaya untuk mengobati luka bakar. Tabir surya atau sunscreen. Dan yang terakhir perban segitiga. Selain itu masih ada beberapa benda lain yang bisa dibawa atau berada di rumah untuk menunjang pertolongan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Satria dengan NIM 338. Izin bertanya kepada Betari, bagaimana pertolongan pertama pada luka bakar ringan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raka Satria, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara pertolongan pertama pada luka bakar ringan? Jawabannya adalah luka bakar harus segera mungkin dilakukan pertolongan pertama sebelum menerima pertolongan medis di rumah sakit. Karena perburukan pasien dapat terjadi sangat cepat apabila tidak dilakukan penanganan segera. Pertolongan pertama pada luka bakar dilakukan untuk menghambat pengeluasan, bukan untuk penyembuhan. Pertolongan pertama untuk menghambat perluasan adalah dengan cara mengguyur dengan air selama 10-20 menit atau sampai rasa panas di area luka bakar hilang. Penggunaan bahan-bahan oles seperti pasta gigi, mentega, minyak gas, tanah, bubuk, dan bahan-bahan kelilur lainnya dapat menghambat pemulihan, mengganggu pemeriksaan, dan meningkatkan kontaminasi serta nyeri ketika luka bakar dibersihkan. Sekian materi saya hari ini mengenai pertolongan pertama. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.